Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menerangkan atau menjelaskan materi tentang uh, civilization of immigrant yang mengambil studi kasus kebijakan American First oleh Donald Trump terhadap pembatasan kaum imigran Amerika Serikat. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu Aidil Alfa Harun, yang kedua Trianita Ramadhani, yang ketiga Cici Amelia Fitri, yang keempat Kailaya Syifa Al-Haura, yang kelima saya sendiri Fadil Aziz, dan yang keenam yaitu Putih Maharani Idris. Latar belakang yang akan dijelaskan oleh Kaila, kepada Kaila kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Apa suara saya kedengaran? Oh, Kedengaran? oke. Eh, baik, saya akan menjelaskan mengenai kebijakan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait security of immigration melalui kebijakan American First. Melalui kebijakan First ini selama masa jabatan Donald Trump, selama masa kepresidenan Donald Trump, istilah ini menunjukkan kebijakan yang bertujuan untuk mempromosikan kepentingan ekonomi, keamanan, dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Kebijakan American First juga dapat diterjemahkan sebagai kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Amerika Serikat terhadap negara lain dan mempromosikan kepentingan nasional domestiknya. Dalam konteks imigrasi, kebijakan American First dari Presiden Donald Trump dapat dilihat dari beberapa kebijakan yang diterapkannya selama masa kepresidenan. Salah satunya kebijakan yang paling terkenal adalah travel ban atau larangan perjalanan yang diterapkan pada beberapa negara Muslim yang ditujukan untuk melindungi keamanan Amerika Serikat sendiri. Kebijakan ini menyebabkan banyak protes dan kritik dari berbagai kalangan karena dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap imigran dari negara-negara lainnya. Selain itu, Presiden Trump juga telah mengambil beberapa tindakan lain untuk mengurangi jumlah imigran di Amerika Serikat, seperti menggunakan program Zero Tolerance yang menargetkan imigran ilegal yang tinggal di Amerika Serikat, serta mengeluarkan kebijakan yang mengharuskan perusahaan-perusahaan untuk menyatakan bahwa mereka tidak mempekerjakan imigran ilegal. Mengenai dampak dari kebijakan American First sendiri akan dilanjutkan oleh rekan saya, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Kaila. Kaila, yang selanjutnya itu dampak dari penerapan American First terhadap para imigran yang akan dijelaskan oleh Nita. Kepada Nita, saya persilakan. Oh, baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana dampak penerapan American First terhadap imigran. Pendekatan ini memiliki dampak yang berbeda tergantung pada bagaimana ia diimplementasikan. Namun, secara umum, penerapan American First ini dapat memiliki dampak yang negatif bagi para migran, terutama jika pendekatan ini diinterpretasikan sebagai upaya untuk mengurangi migrasi ke Amerika Serikat atau membatasi hak para migran yang sudah ada di sana. Contohnya yaitu beberapa kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah Amerika Serikat dalam rangka menerapkan American First tersebut telah menyebabkan peningkatan ketegangan dan kekerasan terhadap para migran, terutama di wilayah perbatasan dengan Meksiko. Kebijakan seperti ini juga bisa menimbulkan ketidakpastian dan kekhawatiran bagi para migran yang tinggal di Amerika Serikat, karena mereka mungkin tidak yakin apakah hak mereka akan terus diakui atau tidak. Selain itu, penerapan American First ini juga dapat mempengaruhi akses para migran terhadap peluang kerja, layanan kesehatan, dan fasilitas lainnya yang dianggap penting bagi keberlangsungan hidup di Amerika Serikat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Nita. Bella, selanjutnya itu sikap yang diutarakan oleh Presiden Donald Trump yang akan dibacakan oleh Aidil. Kepada Aidil, waktu dan tempatnya dipersilakan. Terima kasih pada moderator. Kebijakan American First merupakan kebijakan yang diambil untuk kepentingan nasional negaranya, termasuk fokus dalam isu keamanan nasional dan sistem keimigrasian Amerika Serikat. Dalam konteks ini, Trump membatasi imigran dari negara bermayoritas Muslim ke Amerika Serikat dan membangun tembok besar perbatasan di antara Meksiko Amerika Serikat dalam rangka mengamankan wilayah Amerika Serikat. Adapun kebijakan
imigran Trump mengacu pada 3 kebijakan beserta masing-masing indikatornya, yaitu nasionalisme, anti-imigran, dan anti-muslim. Yang pertama yaitu kebijakan nasionalisme. Kebijakan American First, Make American Great Again, merupakan kebijakan nasionalisme yang sangat isolasionis. Kebijakan ini juga cenderung untuk memproteksi diri dari ancaman-ancaman nasional, baik dari dalam maupun dari luar. Untuk menjunjung semangat nasionalisme, Trump berusaha memberikan solusi dengan memastikan bahwa orang-orang atau kelompok yang tidak sepahaman dengan ide dan cita-citanya akan mendapatkan pencegahan ketika masuk ke wilayah Amerika Serikat. Kemudian yang kedua yaitu kebijakan anti-imigran. Selain kebijakan nasionalisme yang dengan membatasi kaum imigran dan dukungan pandangan supremasi kulit putih, Trump juga menerapkan kebijakan anti-imigran. Banyaknya imigran ilegal khususnya dari Meksiko ke Amerika Serikat menimbulkan permasalahan baik dari segi ekonomi dan keamanan. Kemudian yang terakhir yaitu kebijakan anti-muslim. Amerika Serikat mempunyai budaya, nilai, dan agama yang berbeda, menjadikan muslim di Amerika Serikat sebagai kelompok minoritas. Meskipun demikian, kebudayaan imigran muslim mengalami pertumbuhan yang signifikan di Amerika Serikat. Dan bahkan, banyak masyarakat barat tertarik untuk memperdalami Islam. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Aidil. Selanjutnya itu analisis teori securitization of migration yang akan dibacakan oleh Cici. Kepada Cici, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan analisis teori securitization of migrant. Dalam masa kepemimpinan Presiden Donald Trump, kehadiran imigran ke Amerika Serikat dianggap membawa masalah bagi negara dan warga negara Amerika Serikat itu sendiri. Terlihat dari kebijakan Presiden Donald Trump terhadap kaum imigran yang mengacu kepada kebijakan nasionalisme, kebijakan anti-imigran, dan kebijakan anti-muslim. Imigran bagi Trump sendiri merupakan sebagai pengganggu atau kelompok yang mampu mengambil alih lapangan pekerjaan yang tersedia di Amerika Serikat, sehingga dapat menambah jumlah pengangguran bagi warga Amerika Serikat asli. Selanjutnya itu facilitating condition yang terbagi menjadi 3, yaitu aktor, speech actor, dan audience. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang aktor. Dalam studi kasus yang kami ambil, aktor di sini yaitu Donald John Trump atau yang kita kenal dengan nama Donald Trump. Lahir pada 14 Juni 1946 di Queens, New York, merupakan presiden ke-45 menggantikan presiden sebelumnya yaitu Barack Obama. Setelah terpilihnya Trump sebagai presiden, dia membuat sebuah kebijakan berupa larangan imigran memasuki negara Amerika Serikat, yaitu American First. Kebijakan Donald Trump dalam pembatasan kaum imigran masuk ke Amerika Serikat. Selanjutnya itu speech actor, dimulai sejak kampanye yang dilakukan oleh Trump pada tahun 2016, menawarkan konsep American First, Make America Great Again. Setelah resmi menjadi presiden, akhirnya Trump mengarahkan kebijakan luar negeri Amerika Serikat menjadi unilateralisme atau kebijakan yang lebih berorientasi pada isu dalam negeri. Bahkan Trump menunjukkan kebijakan luar negeri yang lebih isolasionisme dan dihubungkan oleh posisi garis keras terkait keimigranan. Kebijakan isolasionalisme merupakan sebuah sikap yang ditunjukkan bahwa Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Trump tidak menganut pasar bebas atau tidak membiarkan semua berjalan lancar sesuai dengan mekanisme pasar. Hal ini juga mencakup nasionalisme yang sering dihubungkan dengan xenofobia, ketakutan atau anti terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan asing, termasuk kaum imigran yang datang ke Amerika Serikat itu sendiri. Selanjutnya, pandangan Trump juga semakin buruk terhadap imigran, terkhususnya pada imigran Muslim. Hal ini dipicu juga dengan adanya peristiwa 9/11 yang dianggap sebagai gerakan terorisme terhadap negara Amerika Serikat. Dari sana muncullah istilah Islamofobia yang berujung kepada penghindaran setiap kegiatan yang berbau dengan Islam. Dengan itu, Trump pun memberikan janji kepada masyarakat Amerika Serikat bahwa imigran yang berasal dari negara Islam dibatasi dan dilarang masuk ke Amerika Serikat. Untuk penjelasan audiens akan dijelaskan oleh Putih. Baiklah, terima kasih Baiklah. Cici
Penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Putih. Udah Putih, kami persilahkan. Baiklah, selanjutnya ada audiens dari respon masyarakat Amerika terhadap kebijakan yang dibuatnya. Yang pertama itu ada bagi kaum Amerika Serikat, apalagi Trump, merasa para imigran ini dinilai sebagai menjadi pengganggu atau kelompok yang kedepannya itu bisa mengambil alih semua lapangan kerja yang ada di Amerika Serikat. Sehingga pemerintah Amerika Serikat melakukan pengamanan yang ketat kepada para imigran yang datang sehingga persentase pengangguran di Amerika itu bisa menurun. Yang kedua itu kita sudah tidak heran dengan keberadaan para imigran sering dianggap sebagai sebuah kelompok yang berpotensi untuk mengambil alih lahan dari penduduk asli Amerika Serikat. Di sini permasalahan imigran itu uh, semakin tidak bisa dipisahkan baik dari keamanan, lapangan kerja, dan identitas nasional. Nah, ini akan menjadi semakin kacau atau marak apabila mereka membenarkan kaum putih yang sangat kontra dengan keberadaan migran, yaitu dengan pembuatan dokumen ilegal, peredaran narkoba, serta terorisme, kriminal, dan ancaman yang bisa menghancurkan kebudayaan mereka. Yang terakhir ada masyarakat itu merasa saling bersaing dengan para imigran agar bisa mendapatkan fasilitas, pekerjaan, pendidikan, serta kesehatan mereka. Di sini para imigran juga bekerja secara ilegal di Amerika Serikat. Itu mereka bisa mendapatkan upah yang lebih tinggi dibandingkan para pekerja yang berada di tempat Amerika Serikat, yaitu pekerja lokal. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Putih. Baiklah, yang terakhir itu kesimpulan yang akan saya jelaskan sendiri. Kebijakan force dengan mengadopsi selective isolationism merupakan langkah dan strategi Amerika Serikat di bawah kepemerintahan demi mengatasi permasalahan di masyarakat. Hal ini dilakukan karena permasalahan bahkan imigrasi oleh Trump dengan dalih nasional. Hal ini juga mendorong Trump untuk membijakan keterlibatan pada tataran internasional dan memilih untuk fokus pada logistik. Yang mana hal ini berkesan mengabaikan kerjasama dan perjanjian internasional yang dianggap merugikan Amerika Serikat sendiri. Dan juga selektif isolasionisme ini juga berdampak pada ketidakpastian ekonomi global karena terjadi pembatasan kerjasama yang dianggap justru akan mengarah kepada kerugian ekonomi. Nah, baiklah, terima kasih. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.